Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 2 Agustus 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate, termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Festival Tanjung Palete diharapkan dongkrak pariwisata Kabupaten Bone. Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menggelar acara bertajuk Festival Tanjung Palete yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan wisata Tanjung Palete, Kelurahan Palete, Kecamatan Tanete Riatang Timur, dan di Lapangan Merdeka Watampone, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, dan akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 7 Agustus 2024. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Ya, rekan Wahda boleh disampaikan bagaimana keberlangsungan Festival Tanjung Palete hari ini? Ya, terima kasih rekan Vio. Kabupaten Bone baru saja melakukan pembukaan pada acara Festival Tanjung Palete yang dimana acara ini akan dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus atau hari ini sampai dengan 7 Agustus rekan Vio. Pada acara pembukaan Festival Tanjung Palete ini, festival ini dibuka di objek wisata Tanjung Palete yang berlokasi di Kelurahan Palete, Kecamatan Tanete Riatang Timur, rekan Vio. Pada acara pembukaan ini digelar lomba bakar ikan yang dimana diikuti oleh seluruh OPD dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Ya, baik. Boleh disampaikan mungkin ada atau apakah yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Festival Tanjung Palete hari ini? Ya, adapun tujuan dilaksanakan Festival Tanjung Palete ini rekan Vio yaitu untuk mendongkrak PAD khususnya di pariwisata Kabupaten Bone, rekan Vio. Dan juga diharapkan dengan diadakannya Festival Tanjung Palete ini bisa masuk dalam agenda tahunan dalam festival Ken yang seperti mencontoh event di Makassar atau F8, rekan Vio. Jadi ada cerminan begitu yang dilihat kemudian mau diimplementasikan juga menjadi agenda tahunan begitu ya. Lantas mungkin untuk hari ini siapa saja yang ikut memeriahkan pembukaan Festival Tanjung Palete? Dari pantauan kami di lokasi rekan Vio, Festival Tanjung Palete ini dihadiri oleh beberapa tokoh yang ada di Kabupaten Bone maupun di luar Kabupaten Bone, rekan Vio. Sebut saja Wali Kota Bontang, ada juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, dan juga ada juga uh, seluruh kadis yang ada di Kabupaten Bone kecuali PJ Bupati Bone, rekan Vio. Adakah mungkin alasan khusus mengapa acara atau event ini tidak dihadiri oleh PJ Bupati? Ya, dari informasi yang kami peroleh, PJ Bupati sudah sempat menghadiri acara pembukaan pada Festival Tanjung Palete karena beliau sedang melayat di salah satu rumah keluarga beliau, rekan Vio. Baik. Rekan Wahda boleh diinformasikan mungkin tadi di awal juga disampaikan bahwa akan ada dua lokasi di mana Festival Tanjung Palete ini akan berlangsung. Adakah mungkin alasan terkhusus atau juga alasan tersendiri mengapa sampai dua lokasi yang dijadikan dalam acara Festival Tanjung Palete hari ini? Ya, dua lokasi dilaksanakannya acara Festival Tanjung Palete. Yang pertama di objek wisata Tanjung Palete sendiri karena untuk memperkenalkan kepada wisatawan atau wisatawan yang hadir bahwa di salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Bone itu adalah objek wisata Tanjung Palete. Dan yang kedua, untuk lokasi dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone karena merupakan alun-alun atau pusat kota yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Dan adapun untuk di
Lapangan Merdeka Kabupaten Bone sebentar malam akan dilakukan pembukaan untuk kegiatan pentas seni dan juga pergelaran pesta UMKM yang dilaksanakan atau dihadirkan 40 UMKM yang ikut tergabung dalam Festival Tanjung Palete ini, rekan Vio. Iya. Nah, boleh mungkin disampaikan lebih lengkap di edisi hari ini, sesi hari ini di pagi hari dan juga malam hari, apa saja rangkaian acara secara lebih detailnya, rekan Wahdah? Ya, tadi pagi merupakan acara pembukaan Festival Tanjung Palete yang dilaksanakan di Tanjung Palete. Adapun rangkaian acaranya yakni melakukan lomba bakar ikan yang diikuti oleh seluruh OPD maupun Forkopimda Kabupaten Bone. Dan untuk nanti malam akan dilakukan yang bertempat di Lapangan Merdeka akan dilakukan pembukaan pergelaran pentas seni Tanjung Palete, di mana pada pembukaan tersebut akan ditampilkan berbagai macam tarian-kreasi yang berasal dari Kabupaten Bone maupun pergelaran lukisan yang ada di Kabupaten Bone dan objek-objek wisata lainnya yang masuk dalam pariwisata Kabupaten Bone, rekan Vio. Iya, baik. Boleh disampaikan mungkin adakah respon atau pernyataan dari penyelenggara yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, seperti apa mungkin harapan dengan adanya event Festival Tanjung Palete hari ini? Ya, Kadis Pariwisata Kabupaten Bone yakni Andi Promalpawi berharap dengan dilaksanakannya Festival Tanjung Palete ini bisa terdaftar dalam Kemenpar dan juga dengan dilaksanakannya Tanjung Palete ini dapat meningkatkan PAD khususnya di sektor pariwisata di Kabupaten Bone, karena PAD di sektor pariwisata di Kabupaten Bone sempat menurun 2 tahun terakhir diakibatkan karena COVID maupun juga masa pemulihan setelah COVID pandemi, rekan Vio. Baik, tadi juga ada satu tamu istimewa yang jauh-jauh datang dari Bontang sendiri, ya, Kota Bontang. Boleh disampaikan mungkin adakah mungkin yang menjadi masukan atau saran dari Wali Kota Bontang sendiri? Ya, Wali Kota Bontang sempat menghadiri acara pembukaan Festival Tanjung Palete di objek wisata Tanjung Palete. Beliau memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan objek pariwisata Kabupaten Bone dengan cara mengajak para influencer atau influencer-influencer yang ada baik di Kabupaten Bone ataupun di luar Kota Bone untuk memperkenalkan Festival Tanjung Palete di sosial media. Karena menurutnya Festival Tanjung Palete ini akan mudah dikenal di orang luar jika dipromosikan di sosial media rekan Vio. Ya, semoga juga dari harapan maupun juga saran yang hadir di hari ini terkait event Festival Tanjung Palete bisa menjadi evaluasi dari pemerintah setempat. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini dan juga pernyataan dari Kadis Pariwisata Kabupaten Bone, Andi Promalpawi, serta Wali Kota Bontang, Basri Rase. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, berkat rahmat dan rahim-Mu. Pada saat ini kami berkumpul di tempat yang indah dan lestari ini, di destinasi wisata Tanjung Palete dalam rangka acara Festival Tanjung Palete, sehingga nantinya ke depan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat yang maju dan bermartabat. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Bone yang dikenal sebagai Bumi Al-Falaka, kota penada dengan slogan Bone is the soul of Bugis, berkeinginan besar untuk mensejahterakan diri dengan daerah-daerah lain yang sudah maju dan berkembang di sektor pariwisata.
Selain dengan mengikuti keselamatan dan di Indonesia. Selanjutnya, kami mengharapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberikan arahan, petunjuk, dan bahkan memberikan bantuan supaya tempat ini akan menjadi lebih baik. Iya ada nih sementara naik dari tanah. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Pakai apa, Kak? Festival Tanjung Palem kedua ini tahun 2024 atas nama Bapak Bupati Bone kami buka secara resmi. Buka ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Bone, Tanda Haji Andi Islamudin. Terima kasih. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Asisten 2 Kepala Daerah Kabupaten Bone yang telah menyampaikan sambutan pada hari ini dan mewakili Bapak PJ Bupati Bone. Ya, dan tentunya kami selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Bontang, Bapak Basir Rasa SIPMSI yang telah bergabung bersama kita. Iya, selamat datang. Selamat Kili Sokampota. Lalu juga kami ingin mengucapkan selamat datang. Kami tadi terlupa untuk menyapa Bapak Dr. Andes Takdir Haji Wata, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, dan langsung saja melangkah ke acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Ya, beliau juga adalah orang Boni, jadi banyak sekali orang-orang Boni yang berkiprah di Sulsel. Salah satunya adalah beliau Bapak Andi Erwin, Terbapak Bokori. Silakan. Terima kasih. Betul ya, kembali kampung ini setelah saya masuk dari memasuki Kelurahan Palete ini banyak histori ya, pengingat Tanjung Palete ini. Baik, sebelumnya izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Provinsi Selatan, Prof. Sidit. Dia tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Berhubung dia sedang PJ Gubernur berada di Provinsi Bali, Denpasar kemarin. Jadi ada kegiatan yang sangat penting bersama ada beberapa OPD yang sempat hadir di sana. Sebenarnya juga saya ingin menuju ke sana, tetapi karena ada tugas yang harus saya wakili Bapak Gubernur untuk menghadiri acara Festival Tanjung Palete ini. Saya sudah komunikasi dengan pengomong. Insya Allah saya hadir. Jadi jam 4 subuh tadi kami tiba dari Makassar. Baik, izin saya membacakan sambutan Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Festival Tanjung Palete kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Tanjung Palete ini untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan sampai 4 kali berturut-turut dan ke depan bisa menjadi terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Kreatif menjadi event Hari Nusantara. Dan insya Allah Kabupaten Bone juga mencanangkan bahwa ke depan Bone bukan lagi menjadi daerah singgah wisata, tetapi sudah menjadi daerah wisata dengan berbagai objek wisata yang 3 dimensi, baik itu gunung, laut, darat, dan sejarah. Tentu ini pertemuan dari semua pihak, termasuk dari teman-teman media sosial untuk bagaimana membantu mempromosikan, publikasikan objek-objek wisata yang ada di
Pong, untuk target perputaran ekonomi Pong, perputaran uang Pong dalam beberapa event ini mungkin berapa Pong? Kami tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi insya Allah akan banyak perubahan di rangkaian festival Tanjung Balai ini karena kurang lebih 5 hari ke depan kita ada pameran UMKM, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di lapangan Merdeka. Berapa UMKM itu Pong yang terlibat? Kurang lebih 40 dengan tenan baik itu UMKM maupun penjualan ini. Ini untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan apa saja Pong yang dilakukan untuk rangkaian festival Tanjung Balai ini ada lomba lari malam, ada pameran UMKM, ada juga gelaran seni dan budaya, masih festival kebakaran ini. Ada juga rangkaiannya festival mancing dilaksanakan di luar. Mudah-mudahan di mana dilaksanakan itu Pong festival mancingnya? Di sini juga. Oh, di sini. Iya. Harapan apa Pong dengan digelarnya festival Tanjung Balai ini? Ya mudah-mudahan ini menjadi event dan insya Allah untuk lebih mempromosikan Pulau Bone dan insya Allah mendatangkan wisatawan yang lebih banyak dapat Bone. Pong, tadi sempat Tanjung Balai ini. Ini bagus, perlu dipromosikan lebih luas lagi. Karena kan salah satu biasanya kunjungan wisata itu karena kan di samping faktor alamnya ada kulinernya. Nah, di Bone ini kan sepanjang pantainya luar biasa. Artinya bisa juga dikatakan kota maritim. Sehingga potensi itu sangat luas, sangat besar untuk dikembangkan. Ya, memang berbicara pariwisata dibutuhkan investasi yang luar biasa. Kita tahu sendiri kan di Bone ini kotanya paling terluas di selatan. Tapi kita juga bersyukur karena Dinas Pariwisata Bone ini di tengah anggaran yang sangat minim, mereka mampu berinovasi, berkreasi. Nah, kita berharap banyak influencer-influencer yang bisa harus keluar agar lebih dikenal lagi. Nah, mungkin yang perlu dikembangkan sini adalah promosi wisata yang perlu dibuat. Karena berbicara wisata tanpa promosi nggak bisa. Iya betul. Pong, berapa mungkin ada bentuk kerjasama juga antara Pemerintah Bone dengan Kota Bone untuk dari sektor pariwisata juga mungkin? Bisa, bukan cuma sektor wisata, termasuk sektor-sektor lain bisa. Orang berpotensi karena Bontang ini kan tidak mempunyai pangan dan semacam. Kita tergantungan ke bisnis lain itu sangat tinggi. Iya. Beras, kopi, yang lain. Pokoknya sandang pangan itu potensi dari industri. Sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tapi sejauh ini belum ada Pong. Sejauh ini sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah pengembangan. Termasuk BUMD-nya. Iya. Untuk di sektor B2B pariwisata boleh, B2B. di sektor pariwisata pun sudah ada. Sektor wisata belum. Tapi bakal dijajaki. Ya boleh. Jadi memang Pondi perlu promosi-promosi. Oh iya, jadi kalau berbicara pariwisata itu. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.